Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, penjagaannya, serta rahmatnya untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, ini kali kedua saya bisa bertatap muka, bersilaturahim lagi di Pondok Salman Al-Farisi, dan khususnya di Masjid Walidain, masjid yang Masya Allah banyak kenangan di sini ya. Tahun lalu kita jumpa juga di acara kajian yang sama. Alhamdulillah tahun ini juga bisa berjumpa lagi. Ini sebuah kesyukuran yang besar yang layak saya haturkan kepada kehadirat Allah, yang dengan izinnya melalui perantaraan Ustadz Sanif dan ustadz-ustadz lainnya kita bisa berkunjung lagi, merasakan dinginnya, mana ini? Desa Blumbang ya. Blumbang tuh kalau di Banyumas artinya kolam. Sini sama? Oh iya, Blumbang. Ya, Tawangmangu yang Masya Allah adem. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasul SAW menjelaskan tentang iblis beserta singgasananya dan juga tentara-tentaranya. Iblis itu meletakkan singgasananya ada di atas nopo? Di atas air atau di atas laut, di atas samudra. Kemudian wa yab'atsu saroyah, setiap harinya dia selalu apa? Mengirimkan tentara-tentaranya. Wa adnahum manzilatan a'zamuhum fitnah, yang paling dekat posisinya, paling dekat kedudukannya di sisi iblis adalah setan yang paling besar fitnahnya, paling besar godaannya di tengah-tengah kalangan manusia. Ada setan yang datang lapor ke iblis, bos, aku sudah membuat manusia mencuri. Masona atasai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Bos, aku telah berhasil membuat manusia buka auratnya, kamu belum melakukan apa-apa. Permainan lama, ya. Bos, aku telah membuat manusia ini dan itu. Tidak ada yang besar bagi iblis itu. Nggak ada yang lebih besar prestasinya kecuali setan yang datang kepadanya dengan dia itu mengatakan, bos, aku berhasil memisahkan antara laki-laki dengan istrinya. Apa kata setan? Kata iblis, ni'ma anta, sebaik-baiknya setan kamu ini. Sampai dalam riwayat lain dikatakan dia itu mendapatkan mahkota penghargaan dari iblis karena berhasil membuat laki-laki menceraikan istrinya tanpa ada alasan yang jelas. Makanya salah satu jenis sihir yang tujuannya itu dijelaskan dalam Al-Quran, yang berefek atau berimbas kepada kondisi psikologis manusia, itu hanya satu, yakni sihir tafrik. Tafrik itu apa artinya? Pemisah. Sihir untuk memisahkan. Jenengan nanti bisa lihat ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka itu para tukang sihir belajar dari Harut dan Marut, suatu ilmu yang digunakan untuk menceraikan antara suami dengan istrinya. Itu yang dijelaskan di Quran, karena memang efek dari perceraian ini sangat besar. Bukan hanya kondisi psikis orang tua yang sudah berpisah, lebih-lebih
kepada anak-anak yang ditinggal orang tuanya, yang satu ke kanan dan satu ke kiri, pisah dan tidak serumah lagi, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Itu kondisi batin dan gejolaknya sangat luar biasa dan bisa terus berimbas sampai anak-anak itu dewasa, sehingga dia itu akhirnya mengalami insecure. Insecure ini penyakit jiwa ya, yang mana dia itu tidak berani natap masa depan, dia merasa tidak aman dengan lingkungannya, dan dia merasa tidak pede, khawatir kalau dia nanti melanjutkan kepada jenjang pernikahan, dia dikhianati layaknya orang tuanya dulu, dia disakiti layaknya orang tuanya dulu yang masih terekam di benaknya sampai dia itu dewasa. Itu bagi anak-anak yang qadarullah mengalami kondisi broken home dan tidak ada bimbingan pendampingan tauhid secara kuat. Karena kondisi psikis manusia pasti berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kasihan ini yang lemah, yang tidak bisa move on. Jangankan nunggu dia dewasa, ketika dia kanak-kanak pun dia seperti kehilangan arah, kemana saya harus ngikuti, karena dua-duanya adalah orang tua yang dia cintai. Maka ayo kita jaga, kita tutup celah-celah setan supaya tidak membuat rumah tangga dan keluarga kaum muslimin ini bercerai-berai. Caranya dengan apa? Ya tentu dengan zikir, itu sudah jelas. Dengan baca Quran, rutinkan kita membaca Al-Quran di rumah. Karena kata Kanjeng Nabi, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan yang nggak pernah dibacakan Al-Quran padanya. Bacalah Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jadi rutinkan baca Quran, ngaji bareng anak-anak, bareng istri. Ya walaupun nggak terlalu banyak, yang penting rutin dan istiqomah. Itu adalah wujud ikhtiar kita mendulang penjagaan yang maha kuat dari Allah yang maha kuasa. Tanpa adanya Quran yang kita baca di rumah, kondisi rumah panas walaupun cuacanya sedingin desa Belumbang, hawanya cekcok, selalu miskomunikasi, nggak bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Kan kalau kita membuat momen ngaji bareng ba'da maghrib misalnya, atau ba'da subuh bersama-sama, pasti akan ada interaksi antara orang tua dengan anak. Betul apa tidak? Iya. Setelah ngaji, kasih wejangan, bapaknya yang ngasih wejangan, layaknya Luqman kepada putranya. Karena di saat itu gelombang otak manusia dalam tahap gelombang theta, yang mudah sekali menerima nasihat. Setelah diruqyah, setelah sholat dan setelah diruqyah jadinya. Setelah sholat dan setelah baca Al-Quran, zikir bersama ya, dalam rangka mendidik anak-anak supaya ngerti gimana sih zikir pagi itu, gimana zikir petang. Wah, indah sekali. Keluarga jadi barokah, nyaman, tenang. Habis itu kasih cerita tentang nabi-nabi. Ini membuat anak-anak kita itu dekat hubungannya dengan orang tuanya dan merasa diperhatikan. Berawal dari membaca Al-Quran bersama. Al-Qurannya sendiri mengundang barokah, kemudian interaktif, hubungan interaktif antara orang tua dengan anak-anak terjalin dan hidup, juga barokah. Jadi barokah di atas barokah yang lainnya. Kemudian dengan mendirikan sholat,
sholat sunnah, baik tahajud, duha, supaya apa? Supaya pengaruh aura yang ada di rumah ini tidak negatif. Ini kalau saya boleh katakan dengan bahasa aura, ya saya katakan aura, karena yang familiar di telinga masyarakat awam itu auranya negatif. Akhirnya datangnya ke dukun. Mbah, tolonglah biar aura saya ini positif, harus digimanain. Oh, mandilah di air terjun Tawangmangu sana. Berendam di situ misalnya. Supaya positif. Kita nggak perlu susah-susah bayar mahar. Mahar buka aura sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Ngapain? Aura kita akan terpancar positif dengan amal soleh kita. Bukankah ada sebuah hadis yang mengatakan ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, mencintai fulan, apa yang dilakukan Allah? Memanggil Jibril, wahai Jibril, aku telah mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian Jibril mencintainya dan menyeru seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah telah mencintai fulan, disebut namanya. Maka seluruh penduduk langit akan mencintai fulan itu yang disebut namanya oleh Jibril. Gak hanya itu, Allah akan meletakkan keridhaan serta ketenangan di bumi. Jadi ketika di dunia dia berjalan bertemu dengan orang lain, orang belum kenal aja dia sudah ngerasa nyaman orang lain itu. Karena apa? Karena terbawa aura positif yang ada pada orang itu. Berkah ketaatannya, barokah dari istighfarnya setiap di penghujung malam, barokah dari sodakohnya yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, berkah juga dari taklimnya yang dia ajarkan, walaupun ngajarkan alif ba ta tha di TPQ. Kalau dilakukan ikhlas, dia menjadi artis di langit. Apalah arti popularitas di dunia? Semu. Tapi popularitas di langit itu abadi selamanya, akan dilanggengkan. Makanya ketika orang itu mengejar keridhaan Allah, Allah akan jadikan dia itu dicintai untuk penduduk langit, demikian juga dicintai sama penduduk bumi. Sebaliknya, kalau hamba itu terus menerus melakukan kemaksiatan, dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, di luar tampak alim, di dalamnya bobrok. Kadang-kadang ketika kemaksiatan itu sudah terakumulasi banyak, Allah bongkar itu sedikit. Jadi mohon maaf kalau misal ada orang-orang yang kemudian perbuatan buruknya itu terbongkar secara publik, itu bukan awal dia melakukan kemaksiatan. Biasanya ada kemaksiatan-kemaksiatan sebelumnya yang dia lakukan, ditutupi dan tidak mau ditobati, tidak mau dia rubah. Dia terlanjur nyaman di situ dan menutupinya dengan kedok-kedok yang lain di hadapan manusia, menggunakan topeng. Ya Allah, singkapkan topengnya. Dan ketika Allah membenci seorang hamba, Allah marah sama seorang hamba, kondisinya sama ketika Allah itu mencintai seorang hamba, manggil Jibril, aku telah benci ini si fulan, benci dia. Jibril membencinya, kemudian broadcast ke seluruh penduduk langit, Allah telah benci fulan, bencilah si fulan ini. Maka seluruh penduduk langit benci sama orang itu. Kemudian efeknya apa? Efeknya dia akan memancarkan kebencian di muka bumi, sehingga ada orang yang baru ketemu aja moodnya langsung hilang. Pernah ketemu sama orang kayak gitu? Sebenarnya kita punya kepekaan masing-masing, Bapak Ibu. Kita punya kepekaan kita masing-masing. Antara jiwa kita dengan jiwa yang lain akan saling melekat kalau satu frekuensi, tapi tidak saling melekat kalau beda frekuensi. Kita ini gak mungkin duduk satu majelis di Masjid Walidain ini kalau kita tidak punya gelombang frekuensi jiwa yang sama. Betul enggak? Karena kita punya kesukaan bareng-bareng untuk ngaji, untuk sharing ilmu, ya, berkumpul dengan para asatidzah,
dari Salman. Makanya Allah kumpulkan, karena ruh itu seperti tentara yang saling berhimpun satu sama lain. Kalau saling sambung menyambung ya mereka bersatu, tapi kalau saling mengingkari ya mereka akan berpisah. Dan sampai detik ini pun kondisi kita akan merasakan, walaupun orang itu casingnya, tampilannya sama seperti kita, kalau ada suatu hal yang nggak beres, bagi orang-orang yang punya kepekaan dan dia faham, pasti dia akan memahami hal tersebut ada yang nggak beres pada diri orang yang ada di hadapannya. Jangankan yang pelaku maksiat, dia hamba yang soleh tapi lagi banyak pikiran, bagi sebagian orang itu dirasakan sekali beban pikirannya. Saya terapis, bakat saya empati saya tinggi. Tapi saya belajar dari ustadz saya untuk tega dan memiliki sekat. Kalau tidak punya sekat, habis sendiri saya. Kenapa? Karena hal itu terlatih mungkin ya dari kondisi pola asuh ibu saya. Ibu saya orangnya memang melankolis dan empatinya tinggi sama orang. Jadi ketika kecil itu, ketika ada pengemis atau pengamen, anak-anak jalanan, kadang ibu nangis. Saya lihat kok nangis, kasihan sama orang itu. Saya pun terbawa kan akhirnya. Dan itu ya sampai dewasa kerasa. Nah, tipe orang empat mungkin diantara antum juga ada yang tipenya mirip kayak saya. Ketika ada orang yang datang, sahabatnya misalnya, dia belum menceritakan masalahnya, kemudian saya ngerasa dia lagi ada sesuatu, karena perasaannya jadi hilang, moodnya hilang. Perasaan yang tadinya bahagia kok tiba-tiba jadi hambar dan sedih. Itu bukan karena pengaruh jin, itu pengaruh antara kondisi jiwa satu dengan yang lain. Itu bagi orang yang punya masalah aja, dia membawa aura yang negatif kepada orang lain, apalagi yang dia bawa kemaksiatan kemana-mana yang dia tidak tobati. Sangat berasa pada orang-orang yang memang punya, bukan indigo ya, punya kepemahaman tentang perasaan-perasaan tersebut. Ya makanya saya katakan, dirikan sholat dan ketaatan di dalam rumah, supaya nanti aura rumah itu menjadi tenang dan positif, adem, tidak membuat cekcok satu sama lain, ya, dan membuat antara suami istri itu bisa saling memahami. Kemudian jalin komunikasi. Sebenarnya pembahasan tentang komunikasi sudah saya bahas di awal, tapi saya tegaskan di pembahasan yang ketiga ini. Komunikasi ini penting dalam ranah kita berumah tangga dan berkeluarga, karena setan itu seringnya merusak keluarga kaum muslimin melalui komunikasinya. Saya banyak menangani kasus-kasus yang berawal dari komunikasi yang tidak sehat antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suaminya. Suatu ketika saya kedatangan tamu dari luar kota, datang mengeluhkan tentang kondisi anaknya yang tidak mau sholat dan tidak mau ngaji. Anaknya itu sudah umur 20 tahun, padahal ketika dia kecil sama remaja dia itu anak yang sangat rajin mengaji, sholatnya juga rajin. Tiba-tiba di umur dia itu sudah dewasa, umur 20-an ke atas, dia jadi malas-malasan sholat, bahkan sampai berani meninggalkan sholat dan malas ngaji, serta membantah kedua orang tuanya. Qadarullah saat itu anaknya tidak ikut. Orang tuanya karena habis menonton kajian tentang ciri-ciri orang yang kena ain tahu nggih? Nah, ciri orang kena ain itu kan diantaranya dia futurnya parah banget. Dari yang tadinya dia rajin sholat, kemudian sampai berani ninggalkan sholat. Khawatirnya anaknya ini kena ain, makanya datang ke saya, ke Sokaraja Banyumas. Dalam prinsip
konseling seperti ini, apalagi anak yang tidak dibawa, maka kita dahulukan dulu hal-hal atau alasan-alasan yang bisa diterima secara logika. Maksudnya alasan fisik ya, alasan yang terlihat dan masuk akal. Baru nanti ketika memang semuanya normal, ada diagnosa soal metafisik yang gaib. Nah saya nanya, coba lihat fotonya, saya mau terawang. Enggak, saya enggak nerawang ya. Jadi ada membaca apa namanya dari wajah, itu kan ada cara bacanya. Psikolog juga, beberapa psikolog mempelajari hal tersebut. Jadi kalau saya belajar jujur tentang baca karakter melalui wajah dari istri saya, karena istri saya kan psikologi. Jadi saya saling sharing soal itu. Pas tak lihat, lah ini ada masalah, dia punya masalah kekecewaan yang sudah terakumulasi banyak sejak dia kecil. Masalah apa Ustadz? Saya sayang banget kok sama anak saya. Nah ini mispersepsi, perbedaan persepsi sayang antara orang tua dengan anak ini bisa memicu konflik luar biasa. Orang tua mengatakan sayang, anak merasa tidak disayangi. Saya lanjutkan dulu ceritanya. Orang tuanya kala itu ngerasa nggak terima, kok bisa dikatakan miskomunikasi, padahal saya sayang sekali. Sayang betul menurut persepsi jenengan. Coba kita muhasabah selaku orang tua, jangan gengsi dan jangan selalu merasa benar. Ini untuk orang tua ya, nanti antara sikap anak dengan orang tua itu beda urusan, beda pembahasan. Kemudian saya lihat dari cerita beliau itu mengindikasikan bahwa kekecewaannya itu berat sebelah kepada ibunya. Ternyata akhirnya ketika saya pahamkan, dua-duanya mengakui dan baru sadar, kami ini adalah orang tua yang memang punya karir dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Istrinya atau ibunya ini bekerja, dia punya karir sendiri dan memang mencapai posisi jabatan yang tinggi. Si bapak juga bekerja dan berjuang untuk meraih karirnya. Dua-duanya betul untuk membahagiakan kedua anaknya supaya tidak kekurangan dari segi materi. Namun si anak itu ternyata ngerasa ditelantarkan, sehingga dia itu bisa rajin ngaji dan rajin sholat karena selalu dimotivasi sama pamannya, sama bibinya. Qadarullah, saat COVID kemarin, paman bibinya yang nggak punya anak ini meninggal karena COVID, lantaran virus itu. Si anak ngerasa nggak ada lagi tumpuan, nggak ada lagi tempat curhat, nggak ada lagi tempat untuk pelipur laranya, buat menyandarkan ketika dia itu punya masalah dan punya unek-unek. Akhirnya dia ngerasa ngambek, ngerasa dunia ini udah runtuh lah, karena justru dia mendapatkan sosok orang tua itu bukan dari orang tua kandungnya, tapi dari pamannya, dari bibinya yang sangat menyayanginya dan juga mencurahkan perhatiannya secara full kepada anak itu. Nah ketika ini orang-orang yang sudah membuat anak ini nyaman tidak ada, anak ini kayak pitik kehilangan induknya, gak jelas kemana arah tujuan hidupnya. Akhirnya kita perlu memahami bahasa kasih yang ada antara anak dengan orang tua. Demikian juga ini bisa kita praktekkan antara suami dengan istri dan sebaliknya.
Anak-anak itu memang dicukupi dari segi materi dan tidak pernah kekurangan. Sampai dia itu kelebihan uang jajan. Kelebihan uang jajan. Segala fasilitas hidupnya lengkap. Hanya satu yang kosong, kasih sayang dan perhatian. Ada 5 bahasa kasih yang ini mungkin bisa kita catat. Bekal untuk antum ini santri-santri yang masih jomblo, pastinya nantinya kan bakal menikah, ya, biar nanti bisa benar-benar ngomong tuh ya, bisa mengayomi anak dan istrinya. Ada 5 hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, ada orang yang bahasa kasihnya itu dengan apresiasi. Apresiasi berarti ungkapan kata-kata. Kalau ada bapak ibu yang anak-anaknya itu prestasinya selalu meningkat ketika habis dipuji, berarti bahasa kasihnya dia butuh sanjungan dari orang tua. Demikian juga antara suami dengan istri. Ada suami yang kemudian etos kerjanya makin meningkat ketika disambut, ketika pulang disambut senyuman dan juga ungkapan cinta dari istrinya, ya. Kemudian semangat hidupnya makin tinggi, berarti itu si bapak bahasa kasihnya adalah dengan apresiasi, ungkapan kata-kata. Konteks sekarang ini kita bahas antara orang tua dengan anak, ya. Jadi jangan pelit-pelit mengapresiasi anak. Kadang kan anak, contoh anak yang punya kebutuhan bahasa kasihnya itu diapresiasi. Dia merasa disayangi, dia merasa dicintai ketika dapat sanjungan. Jadi dia itu sering pamer nilai, pamer karya kepada orang tuanya. Itu bukan berarti wah ini kalau saya apresiasi dia bakal jadi orang yang riak ketika di masa depan. Jangan terlalu saklek lah. Dia butuh gambar dilihatkan orang tuanya bilang Masya Allah bagus banget, rasa pedenya itu berkali-kali lipat meningkat, dan dia kecerdasan otaknya pun akan semakin meningkat. Kreativitasnya pun akan semakin meningkat di situ ketika dapat sanjungan dan apresiasi dari orang tua. Tapi begitu dia memamerkan karya ke orang tua, orang tuanya langsung bilang, wah jelek banget, masa gambar singa kayak badut. Wah, runtuh hati anak itu, runtuh hati anak. Ini juga saya punya kisah menarik pas saya menangani seorang ustadz tapi depresi. Ustadz yang depresi, bukan tapi depresi, maaf. Ustadz yang depresi. Dia itu kesadarannya nggeser ke dimensi jin, ke alam jin. Jadi ceritanya gini, dia itu buka YouTube, mencari amalan membuka mata batin. Begitu dia amalkan amalan yang dia ambil dari YouTube, gila, sampai telanjang keliling kampung. Kemudian dibawa ke rumah, wah nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Akhirnya ketika kita menangani kasus yang orangnya itu memang nggak bisa diajak komunikasi, yang perlu kita terapi bukan orangnya. Untuk terapi cepatnya ya, yang perlu kita pahamkan dan kita terapi adalah orang-orang yang di sekitarnya, bapaknya, ibunya, istrinya mungkin, atau saudara-saudaranya. Untuk apa? Membangun support system dan membangun lingkungan yang bagus supaya orang ini bisa naik sisi manusianya dan kemudian dia merasa nyaman dan merasa punya rumah di alam manusia. Biasanya orang-orang yang ngamalkan amalan-amalan kesaktian, kalau kita teliti, kita analisa, rata-rata orang yang pengen sakti adalah orang yang kurang apresiasi dari keluarganya.
orang yang sering direndahkan harga dirinya, atau orang yang nggak menemukan kebahagiaan di antara teman-temannya, makanya dia pengen jadi manusia super, pengen jadi Avenger, punya amalan-amalan gitu supaya keberadaannya tuh diakui dan dihormati. Kasihan sebenarnya, akhirnya halu. Nah, si Mas ini Mas Ustadz ini, dia geser ketika habis ngamalin itu. Apa yang menyebabkan dia itu pengen terbuka mata batin, supaya ketika dia terbuka mata batinnya bisa ngobati banyak orang, ilmunya dihargai, eksistensinya diakui, orang tuanya bisa menerima dirinya. Ternyata kisahnya pilu. Kasihan. Dia dari kecil anak yang saya lihat dia punya bahasa kasih apresiasi. Gak pernah dapat pujian sedikit pun dari orang tua. Bahkan ketika dia baru pertama kali kerja ngajar di pondok, gaji pertamanya dia mau persembahkan ke ibunya. Pas dipersembahkan ke ibunya, dikasihkan, ibunya nolak. Uang baru segini ngapain dikasih ke ibu? Saya nggak butuh. Wah, hancur hatinya. Makanya habis itu dia kepengen membuktikan bahwa dia itu anak yang punya prestasi, tapi salah, malah jadi gila. Nah, biasanya orang-orang yang ngamalkan kayak gitu, dia akan nembus sekat-sekat tertentu dalam dimensi-dimensi yang dia rasakan sendiri. Dia akan ngerasakan kenyamanan yang luar biasa. Aku enak lah di sinilah, nggak mau pulang ke alam manusia. Dia ngerasanya mungkin di sana cuma sehari, tapi di alam manusia itu bisa 2 tahun 3 tahun nggak balik, raganya kosong. Nah, itu gara-gara awalnya masalah komunikasi yang tidak terjalin dan orang tua yang belum paham, serta anak yang belum ngerti gimana cara menyikapi orang tua. Kita nggak bisa nyalakan orang tua terus ya. Ini saya lagi bahas untuk bapak-bapak yang sudah punya anak. Untuk antum yang santri-santri yang belum jadi orang tua, jangan tuh kan orang tuaku, tuh kan, jangan gitu ya. Kita selaku anak juga punya kewajiban tersendiri kepada orang tua. Tadi apa? Apresiasi. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan ini kita bisa lihat ciri-cirinya anak-anak yang suka ngelendot. Ngelendot itu apa? Iya, apa namanya kalau bahasanya itu sini? Lendetan. Suka nyender ke orang tuanya, suka nyiumin, suka meluk. Itu anak yang bahasa kasihnya itu suka kalau dipeluk, dicium, dan juga diusap. Maka sering-seringlah nyium anak-anak, ngusap, meluk, sambil diungkapkan bahasa-bahasa kasih sayang kepada mereka. Itu nanti hubungan batinnya sama orang tua dan baktinya dia ke orang tua akan sangat tinggi sekali. Dan disitulah cara kita bisa memasuki dunia mereka untuk kita berikan nasihat-nasihat tentang Islam. Demikian juga ini berlaku untuk suami dengan istri. Sama Pak, kadang ibu-ibu yang suka lendotan ya memang bahasa kasihnya untuk disentuh. Disentuh aja dia sudah ngerasa nyaman. Kalau stres disentuh ya dia udah ngerasa nyaman. Apalagi disentuh kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'tik sambil diruqyah. Insya Allah dia nyaman, bukan malah kesurupan. Yang ketiga, hadiah. Dengan memberikan kejutan-kejutan ringan. Kadang orang-orang atau anak-anak yang butuh hadiah ini nggak mesti hadiah yang muluk-muluk, nggak butuh hadiah yang mahal. Cukup dibelikan permen di warung, permen atau coklat atau jajan-jajanan yang ringan lah. Untuk apresiasi dia ketika dia berhasil mencapai prestasi tertentu. Wah, luar biasa girangnya. Dia bahagia sekali. Dan di situ dia ngerasa bapakku sayang sama aku, ibuku sayang sama aku.
keempat, servis. Servis ini pelayanan. Di pelayanan itu dikasih ini ya, apa? Mau sekolah sepatunya diambilin misalnya. Walaupun nantinya suruh pakai sendiri nggak masalah. Yang penting ada peran di situ. Ketika mau sekolah diantar, ketika pulang dijemput. Si anak itu ngerasa aku sangat dihargai, aku sangat disayangi sama orang tua, sehingga ketika dia dewasa, aku nggak boleh patah semangat di pondok, harus hafal selesai 30 juz dalam jangka waktu 1 semester. Jadi dia punya motivasinya untuk membahagiakan orang tuanya yang telah menyayanginya dengan persepsi dia, oh aku selama ini diberikan pelayanan, orang tuaku melayani aku sangat luar biasa, memperhatikan aku sangat luar biasa, dari TK sampai SD sampai SMP misalnya, nganterin aku. Nah itu di batin dan persepsi anak, orang tuanya itu sangat menyayanginya, sehingga nanti akan ada hubungan timbal balik, dan dia nggak mencari sosok figur idola di luaran sana, yang kadang-kadang orang anak-anak itu mencari idola dari sosok-sosok yang tidak jelas. Kalau ke Rasulullah jelas ya, maksudnya sosok lain di luar sana, malah nyarinya ke guru-guru spiritual misalnya, kan malah repot. Nah yang kelima, quality time atau waktu kebersamaan, dengan mengajak liburan bareng atau sekedar ngobrol bareng. Ketika ke sawah misalnya, jalan-jalan ke sawah, jalan-jalan ke kebun, atau kemanapun sambil ngobrol berdua dengan anak, dengan istri. Ini bisa membuat orang yang mempunyai tipe seperti ini ngerasa sangat dihargai. Kita perlu dan penting bagi saya, bagi kita semua memahami konsep ini untuk mencegah dan menutup celah-celah iblis serta tentara-tentaranya dalam memecah belah kerukunan di dalam lingkup rumah tangga kita, di dalam lingkup keluarga. Ya karena Allah sudah berikan kebijaksanaan bagi iblis, wasyarikhum fil amwali wal aulad, berserikatlah kamu, ngikutlah itu, campurilah pada harta dan juga anak-anak mereka. Anak-anak kalau tidak dididik dengan baik, khawatirnya akan menjadi perusuh-perusuh yang akan membuat konflik di internal keluarga. Demikian juga istri dan suami kalau tidak difahami dengan baik, nanti celah-celah yang ringan akan menjadi bumbu yang sangat efektif untuk memecah belah kerukunan dalam keluarga. Ini apa namanya, selain ikhtiar dari bentuk penjagaan berupa ruqyah dan juga doa-doa perlindungan yang bisa kita baca gitu ya. Nah kemudian kita mesti ngerti juga karakter antara wanita dengan pria. Bagi seorang ayah, ketika ada masalah, dia butuh waktu untuk sendiri dan fokus menyelesaikan masalah. Tidak bisa diikut campuri oleh perempuan atau siapapun itu. Laki-laki butuh waktu me time untuk merenungi, untuk kemudian dipecahkan masalahnya sendiri. Adapun wanita, dia itu butuh empati. Baru ketika empati itu dirasa sudah cukup bagi dirinya, suami boleh memberikan solusi. Kalau tiba-tiba ketika dia curhat suami langsung motong, kadang kan karena laki-laki seperti itu ya wataknya, pengen jadi pahlawan dan juga dalam menyelesaikan masalah langsung ke solusi, itu wanita ngerasa nggak dihargai. Wah suamiku nggak menghargai aku, nggak bisa mengerti perasaanku. Akhirnya kadang-kadang selaku suami serba salah.
langsung jawab, istri ngambek, nggak dijawab-jawab juga ngambek. Makanya kalau lagi curhat kita mantuk-mantuk dulu. Oke, iya. Nanti kalau sudah selesai kita perlihatkan rasa empati kita ke istri. Kalau udah selesai barulah kita tawarkan solusi. Di situ biasanya insya Allah ya, wanita akan lebih menerima. Dia sudah cukup merasa mendapatkan perhatian dan empati suaminya dan juga mendapatkan solusi. Lihat aja, wanita kalau saling curhat dan mau memecahkan masalah, mereka curhat ke sesama wanita akan peluk-pelukan, tangis-tangisan, bahkan sambil merangkul memeluk. Laki-laki ada yang peluk-pelukan? Hah? Ada enggak di sini bapak-bapak atau santri-santri kalau lagi ada masalah pelukan sama temennya sambil nangis? Enggak ada. Yang ada di persepsi kita jijai kan. Laki-laki kok lembek banget gitu. Ya karena fitrah dasarnya memang kayak gitu. Laki-laki kalau ada masalah ayo kita cari solusi bareng, eksekusi langsung. Wanita enggak, butuh empati dulu. Ini juga mesti dipahami ya. Kadang-kadang celah-celah yang ini sepele banget sebenarnya, tapi bisa jadi masalah gede kalau nggak dipahami. Banyak kasus-kasus rumah tangga yang pernah saya dapati, ngerasanya disihir orang lain, tapi ternyata miskomunikasinya parah. Suami nggak paham apa yang dimaui istri, istri nggak paham apa yang dimaukan suami. Makanya ada istilah karena wanita ingin dimengerti dan suami ingin dituruti. Laki-laki ingin dituruti. Karena fitrah laki-laki adalah qawam, dia pemimpin, penegak, nggak kepengen kalau harga dirinya itu diinjak. Wanita pengennya dimengerti, pengennya selalu diayomi, nggak kepengen dicuekin dan nggak kepengen dia itu ditelantarkan. Jadi fahamilah 5 bahasa kasih sayang yang itu kita sendiri juga punya di antara 5 bahasa kasih ini. Yang mana ya kita bisa analisa diri kita sendiri dari kecil. Begitu ya. Nah, kemudian bentengi sihir itu sih insya Allah sudah jelas. Tadi saya sudah sampaikan dengan Al-Baqarah. Kalau misal Al-Baqarah nggak bisa dibaca secara sekaligus, dicicil. Hari ini 100, besok 100, hari ketiga 86 ayat. Cukup 286, beres 3 hari. Kemudian sihir ini kalau misalnya ini ada kasus sihir ya, sihir itu pasti akan nyerang ke faktor psikis manusia. Itu tidak mungkin enggak, pasti ke situ dulu masuknya. Sihir jenis apapun, dari yang itu sihir ilusi sampai sihir yang beneran, pasti akan melewati tahap-tahap ini. Makanya santet itu ada 3 tahapan. Pertama, serang psikisnya, tanamkan sugesti, takut-takuti dan intimidasi. Gimana caranya supaya jiwanya bergejolak dan tidak tenang? Kirim WA, aku nyantet kamu, lihat nanti jam 1 malam waktu lingsir wengi akan ada suara ledakan. Orangnya latah, tiba-tiba ada kucing kawin, dikiranya santet. Ada suara kerikil sedikit, dikiranya santet. Akhirnya jadi cocok logi semuanya. Kemudian kasih surat kaleng, isinya ancaman. Pokoknya gimana caranya mempersekusi orang itu. Kirim bangkai tikus, jadi seakan-akan itu buhul sihir, padahal ini bukan buhul, ini masih tahap 1. Saya pernah sharing ya di tahun lalu kalau tidak salah, biaya santet itu mahal. Seperti saya pernah cerita kan, yang saya wawancara sama mantan praktisi santet tahun 2004 itu biaya santet 350 juta. Tahun itu cospleng itu santetnya, setengah jam pembuluh darah pecah, darah semua keluar.
Ini saya dikasih lihat, ini foto fulan, korbannya pejabat dari anu, bisnismen dari anu, masih ada foto-fotonya. Dan di balik foto itu ada golongan darahnya apa, namanya apa, wetonnya apa. Kok ada golongan darah? Ya jadi beliau nanti akan ngambil dari PMI golongan darah yang sama, diminumkan ke jenglot yang dia piara. Saya dikasih lihat jenglotnya itu ada 2, dikasih minum, dirituali, langsung kena. Nah yang bikin dia tobat karena ada satu orang yang gagal, nggak berhasil disantet. Ternyata orang ini ketika diterawang sama si fulan itu orangnya rajin banget baca ayat kursi. Cuma saya nggak konfirmasi kapan dia baca. Yang jelas rajin baca ayat kursi. Jadi ketika santet ini mau nyerang si korban yang nggak jadi kena ini, beliau udah dapat alarm, ilmunya nggak mempan, balik lagi. Sebelum ilmunya balik ngenai dirinya, dia arahkan kepada orang yang minta santet, orang yang telah bayar supaya dirinya itu nyantet korbannya itu. Akhirnya mati orang yang minta santet, yang khosirat dunia wal akhirah. Udah bayar 350 juta, musyrik, mati lagi, salah sasaran kan. Makanya benar apa yang Allah firmankan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka para tukang sihir itu mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan membuat mereka celaka sendiri. Ya kalau lawannya lebih kuat, bentengnya, sikirnya nggak pernah lepas, mantul lagi santetnya. Maka saya heran kalau ada orang kena santet komit 20 tahun, 30 tahun, seberapa kaya orang yang minta itu. Santet itu ada masa kadaluarsa. Kadaluarsanya nggak lebih dari 5 tahun. Per 5 tahun biasanya akan diperbaharui, diisi ulang. Nah baru ketika itu tadi kan saya bilang yang pakai apa, setan ya. Makanya santet zaman sekarang itu santet intimidasi semua rata-rata, seringnya ya. Walaupun yang pakai setan ya masih ada. Kayak kasusnya yang pernah ditangani dokter Sagiran itu, rumah sakit mana? Nur Hidayah di Jogja, menangani kasus Mbak Supiati yang ketika dioperasi keluar 118 paku, dan itu bukan dari pencernaan, dari tangan, dari kaki, dan tiba-tiba muntah. Ketika diruqyah muntah. Jadi waktu dioperasi, pas ke operasi pun diruqyah sama beliau, muntah keluar paku beton yang segini tuh, tiba-tiba nempel di apa, mulutnya. Itu nyata dan memang bisa seperti itu. Tapi kasus yang kayak begitu tuh jarang, bisa dibanding 1:100, jarang banget. Seringnya pakai teror, apalagi orangnya latah, sugestible, mudah sekali disihir, dipengaruhi pikirannya. Yang kedua, visualisasi atau santet raga. Ini memang sudah masuk ke ranah santet yang pakai bantuan setan, tapi belum yang terlalu kuat. Kayak contohnya santet bambu apus. Dia nyumbat bambu yang punya 2 lubang. Mantranya sederhana, aku tidak berniat menutup lubang bambu ini. Ya, niatku nutup 2 lubang dia sehingga tidak bisa buang air. Ditiupkan, bacain mantranya lagi, rituali, jadi. Ini pernah saya menangani kasus kayak gini di Jawa Barat. Nggak bisa buang air selama 2 minggu, 2 pekan itu, sampai dioperasi. Dioperasi yang nggak ditemukan penyakit, nggak ada apa-apanya, tapi nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil. Termasuk 2 kasus saya tangani, 1 kasus di Jawa Barat, 1 kasus lagi orang yang tinggal di luar negeri. Jadi istilah santet nggak bisa nyebrang samudra itu mitos ya. Itu orang yang waktu itu tinggal di luar negeri datang ke Sokaraja yang mengeluhkan hal yang sama, sampai dokter-dokter di sana ndak menemukan kasus apa ini yang terjadi pada orang itu. Jadi ketika diruqyah ya alhamdulillah langsung lancar lagi.
tapi nggak seketika. Langsung lancar lagi dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, santetnya ini tahapan yang santet yang serius, saya katakan itu yang menggunakan ritual kufur antara penyihir dengan para setan. Kemarin di pondok Salman, berapa itu yang di bawah? Salman 1 ya, saya sharingkan ke para santri, santet itu atau sihir pekerjaan yang sangat menjijikan, sangat kotor dan hina, karena cara-caranya yang jorok, menggunakan media-media najis. Jadi tidak heran ya setan itu mau bekerja sama dengan orang-orang yang mengamalkannya. Banyak contohnya lah ya, saya nggak perlu jelaskan. Tapi yang sudah tersebar luas itu yang ada di kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddili Saharatil Asrar, karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau pernah menemukan kasus penyihir yang ketahuan di Mesir menggunakan mushaf Quran itu sebagai terompah masuk ke kamar mandi dan jadikan tisu toilet. Itu parah ya. Makanya ketika semakin menjijikan dan semakin tinggi tingkat kekufuran penyihir, maka level ifritnya ya juga semakin tinggi, semakin mau untuk disuruh-suruh sama manusianya. Makanya orang bekerja sama jin di zaman ini tidak bisa dikiaskan dengan Nabi Sulaiman yang mendapatkan mukjizat ditaklukkan bangsa jin sebagai tentaranya, karena ya jelas beda jauh. Orang zaman sekarang bekerja sama jin itu pasti ada hubungan timbal balik, disadari atau tidak. Hubungan timbal balik alias barter. Nah, supaya kita terhindar, kuatkan dulu segi psikologisnya, psikisnya, sehingga dihentakkan pertama mereka gagal, insya Allah tahap-tahap berikutnya mereka akan susah untuk masuk. Dan ini kan sudah disinyalir di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa duel sama penyihir sewaan Fir'aun, karena efek sihirnya ini memang membuat takut orang-orang yang melihat. Jadi Quran mengatakan fa'ujasa fi nafsihi khifatam Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Jadi yang dimotivasi atau yang dilakukan ketika Nabi Musa itu terdetik rasa takut ngelihat tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun itu merayap dengan sangat cepat layaknya ular, maka Allah tenangkan hati Nabi Musa. Ini bisa kita ambil kesimpulannya, ketika ada orang kena sihir pasti was-wasnya kan tinggi nih. Wah, aku lagi diapain ya, tukang santetnya ngapain ya, jangan-jangan lagi nusuk-nusukin aku. Akhirnya dia ngerasa tertusuk di situ, timbul psikosomatis, dia tersantet pikirannya sendiri. Makanya kita tenangkan dulu batinnya, tenang, kamu tuh lebih tinggi, lebih mulia karena kamu beriman, mereka itu kafir, mereka melakukan kekufuran, sedangkan kamu mendapatkan ujian. Kalau kamu sabar, istiqomah, derajatmu ditinggikan. Baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ayat-ayat pembatal sihir. Tapi ingat, bacanya pakai hati. Gimana hati kita mau membaca ketika hatinya sudah didominasi dengan rasa takut? Jenengan kalau takut suruh baca sesuatu bisa menghayati enggak? Nggak bisa. Sama orang kena sihir juga kayak gitu, mereka ngehack dulu itu ininya apa, kondisi psikisnya, sehingga kalau takut ya bacaan apapun jadi hambar. Ya mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya kita diskusi ya biar lebih interaktif ya. Saya serahkan ke Bapak MC.